Pengaspalan ulang lintasan sirkuit Mandalika rampung lebih cepat dari target. Kontraktor utama pembangunan sirkuit Mandalika PT PP Persero Tbk atau PTPP merampungkan pekerjaan pengaspalan ulang pada lintasan utama sirkuit Mandalika lebih cepat dari yang ditargetkan. Pekerjaan pengaspalan ulang telah dimulai oleh PTPP sejak awal Maret lalu dengan melakukan proses resurfacing atau penggantian aspal lapisan atas sejenis stone mastic aspal setebal 4,5 cm dengan aspal SME yang baru sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi MotoGP. Direktur Utama PTPP Novel Arsyad menjelaskan, resurfacing telah dilakukan dimulai dari tikungan 16,5 hingga dengan tikungan 5,5 sepanjang 1,602 km. PTPP telah melakukan perbaikan resurfacing aspal sebesar 17,5% dari total panjang lintasan yaitu 4,302 km. PTPP bersama dengan pemilik proyek, konsultan, dan pengawas terus bekerja sama selama 24 jam hingga berhasil menyelesaikan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak penyelenggara MotoGP Mandalika 2022. Kata Novel dikutip keterangannya di Jakarta Minggu 13 Maret kemarin. Dengan telah dituntaskannya proses pengaspalan ulang tersebut, kini sirkuit Mandalika yang memiliki panjang lintasan 4,302 km tersebut telah siap digunakan untuk perhelatan internasional MotoGP Mandalika 2022 pada pekan mendatang. PTPP telah menuntaskan pekerjaan pengaspalan ulang tersebut pada hari Sabtu 9 Maret lalu, di mana ditargetkan sebelumnya akan diselesaikan pada tanggal 10 Maret 2022. Proses pengaspalan yang dilakukan pada tanggal 9 Maret lalu merupakan proses pengaspalan terakhir yang melalui STE 1+085 hingga 1+283 sepanjang 198 meter. Proses resurfacing yang dilakukan oleh PTPP telah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan oleh FIM atau Federation International de Motorcyclism, serta diawasi langsung oleh para konsultan dan pengawas profesional yaitu Road Racetrack Runway, Jaya Construction Management, Bomac, Road Grip Motorsport Indonesia, dan Topcon selaku spesialis MMGPS, kata Novel. Selain melakukan pekerjaan pengaspalan ulang pada lintasan utama sirkuit Mandalika, PTPP juga tengah melakukan pembenahan dan penyelesaian fasilitas penunjang sirkuit Mandalika untuk menyambut pergelaran MotoGP Mandalika yang akan dilangsungkan pada tanggal 18,20 Maret mendatang. Sebelumnya, PTPP telah ditunjuk oleh ITDC untuk melakukan pekerjaan pembangunan tribun dengan spesifikasi khusus atau grandstand, VIP Village, dan pit building dan fasilitas paddock. Adapun progres pekerjaan pada tanggal 9 Maret 2022 telah mencapai sebagai berikut. Pekerjaan pembangunan grandstand premium telah mencapai 96%, grandstand reguler sebesar 97%, VIP Village sebesar 97%, dan pit building dan fasilitas paddock sebesar 100%. Tidak hanya itu, PTPP juga dipercaya untuk melakukan pekerjaan pelebaran Jalan Kuta Keruak, penataan kawasan dan koridor, serta observasi dek Bukit 360 tambahnya. Akhir pekan lalu, Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan Wakil Menteri 2 Kartika Wirjoatmojo melakukan kunjungan kerja di proyek sirkuit Mandalika dan fasilitas pendukung lainnya untuk melihat langsung progres dan kesiapan dari fasilitas dan juga sarana yang akan digunakan dalam ajang MotoGP 2022 mendatang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Novel Arsyad selaku Direktur Utama bersama dengan Direktur Operasi Bidang Gedung Anton Satyo Hedriatmo dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo turut mendampingi Menteri BUMN Republik Indonesia pada Jumat 11 Maret kemarin. Tidak selesai pada tahap pengaspalan, Andi Gani menjelaskan dibutuhkan proses perawatan agar pada saat penyelenggaraan MotoGP, sirkuit Mandalika tetap prima. Pertama, density test atau tes kepadatan aspal. Pengujian secara tidak langsung dilakukan di laboratorium sementara, pengujian langsung di atas permukaan aspal. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan angka properties aspal yang telah terhampar. Kedua, grip test. Tes ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekesatan permukaan aspal menggunakan sandi patch dan beberapa alat lainnya. Terakhir, pembersihan dan perbaikan minor permukaan aspal. Pembersihan ini menggunakan alat berat seperti vacuum jet track dan juga pembersihan kerikil menggunakan alat khusus jika ditemukan. Selain itu pula dilakukan pembasahan permukaan aspal agar aspal yang diinginkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, ujarnya. Andi Gani menegaskan dalam pembangunannya, PTPP selalu memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Melebihi ekspektasi, bos Ducati kaget Enea Bastianini menang di MotoGP Qatar 2022.
Direktur Olahraga Ducati Paolo Jabati mengaku terkejut dengan kemenangan Enea Bastianini di MotoGP Qatar 2022. Sebab, dia tidak berekspektasi bahwa Bastianini bisa naik podium pertama. Sebagaimana diketahui, Bastianini berhasil meraih kemenangan di MotoGP Qatar 2022. Pebalap Gresini Racing itu meraih kemenangan kala tidak menggunakan motor Ducati keluaran terbaru. Dia menggunakan Desmos DDC GP21. Keberhasilan Bastianini gagal diikuti oleh pebalap lain di Ducati. 3 pebalap jagoan Ducati, yakni Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan George Martin bahkan gagal mendapat poin usai terjatuh. Sementara Johan Zarco dari Pramac Racing, dia terbilang tampil cukup baik karena berhasil menembus posisi 10 besar. Pebalap asal Prancis itu berhasil menempati peringkat ke-8 di depan Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Melihat keberhasilan Bastianini di Losail, Jabati mengaku tidak menduga pebalap asal Italia itu bisa meraih tempat pertama. Bastianini memang diakuinya tampil bagus dengan Desmos DDC GP21 saat di tes Jerez serta tes Qatar, namun dia tetap tidak menduga akan menang. Saya berpikir tidak ada yang mengharapkannya. Saya tahu dia akan menjalani balapan yang bagus karena sejak dia menggunakan GP21 sudah di tes Jerez, dia selalu sangat kuat. Di tes Qatar, dia adalah salah satu pebalap dengan kecepatan terbaik, kata Jabati, dilansir dari Motosan pada Sabtu 12 Maret 2022. Lebih lanjut, Jabati berharap pebalap berusia 24 tahun itu bisa kembali meraih podium dan memenuhi ekspektasi Ducati di MotoGP 2022. Ia menjelaskan Bastianini telah membuat kemajuan meski menggunakan GP21. Saya berharap dia bisa naik podium. Dia menjalani balapan yang fantastis. Melebihi ekspektasi kami tim, itu adalah kemenangan yang sepenuhnya layak karena tidak datang melalui kemalangan orang lain. Jadi angkat topi untuk itu, sambungnya. Beralih ke versi terbaru GP21, motor yang memenangkan 4 dari 6 balapan terakhir tahun lalu merupakan langkah maju bagi Enea dan dia tahu bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin, pungkasnya. Menariknya, Bastianini bisa disebut pebalap yang dekat dengan Indonesia. Gresini Ducati sendiri disponsori oleh beberapa perusahaan lokal Indonesia seperti Antangin, Aspira, dan Federal Oil. Selain itu, Bastianini juga memakai helm asal Indonesia KYT. Soal helm, semua penonton MotoGP sudah melihat bahwa pebalap Italia benar-benar memakai dan menguji langsung helm buatan dalam negeri. Lantas, bagaimana dengan oli motor? Apakah motor tunggangan Bastianini benar-benar memakai Federal Oil, yang notabene merupakan oli buatan dalam negeri? Sebenarnya itu yang kita harapkan, bahwa MotoGP bisa meniru yang ada di F1. Ujar Harry Hambali, Sales dan Marketing Direktur Federal Oil kepada wartawan di Jakarta 8 Maret kemarin.